Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama channel YouTube Motivasi Bisnis untuk Rakyat Kecil atau Wong Cilik, yaitu kuliah bisnis 10 menit. Kawan, hari ini kita akan membahas tentang tata cara melegalkan usaha kita. Dengan cara apa? Yaitu mendaftarkan nama usaha kita ke dinas-dinas terkait. Jika ingin mendapatkan informasi yang lengkap, tidak bertele-tele, tonton terus video ini sampai selesai, jangan di-skip. Oke kawan, yang perlu dilakukan adalah satu, yaitu memfotokopi KTP para pihak. Kalau CV yang Anda ingin buat itu pendirinya hanya satu orang, maka KTP-nya juga cuma satu orang. Tapi kalau lebih dari satu orang, maka siapkan juga KTP yang lain. Itu yang paling utama yang harus disiapkan. Yang kedua yang harus disiapkan yaitu NPWP pendiri atau siapapun yang menjadi pendiri komanditernya. Siapa yang menjadi direktur utamanya itu wajib mempunyai NPWP pribadi. Kalau pendirinya lebih dari satu, juga perlu diberikan NPWP pribadi masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu dipersiapkan sebelum mengurus CV, yaitu mempersiapkan minimal 3 nama yang akan dipakai untuk menjadi nama CV maupun nama badan hukum yang lainnya. Kenapa kok harus 3? Karena pendaftaran CV, PT dan lain-lain hari ini sudah OSS atau One System Service. Jadi ini se-Indonesia, tidak boleh nanti sama ya. Jadi siapkan lebih baik CV itu bernama 3 susunan kata agar jarang yang menyamai. Kalaupun menyamai, enggak semua sama. Contoh, sukses sejahtera bersama SSB. Contoh lagi CV apa gitu, YouTuber pemula sejahtera. CV pejuang subscriber dan jam tayang. Ini bisa dijadikan CV. Intinya ada 3 susunan kata, itu yang lebih baik agar nanti nggak bolak-balik mikir tentang nama. Yang keempat sekarang yaitu surat domisili dari desa setempat atau dari perusahaan itu berdiri. Contoh, berdirinya di desa Sukamaju, kecamatan Sukatidur, kabupaten Suka Jalan-Jalan. Itu harus dibuatkan surat keterangan domisili dari pemerintah desa setempat. Yang kelima yang perlu disiapkan juga, ini cuma nanti ya, berkelanjutan yang diperlukan itu aja dulu. Tapi yang jelas butuh juga foto tempat usaha, kasih papan nama ya. Jadi contoh di Sukamiskin itu bertempat tinggalnya, maka fotokan tempat usahanya, entah itu kecil ataupun besar, tidak apa-apa, yang penting ada. Yang keenam, bukti-bukti surat kepemilikan dari si punya. Misalkan nih, entah itu ruko nyewa, entah itu rumah nyewa, entah itu punya pribadi, lampirkan bukti-bukti kepemilikan. Kalau kontrak ya kwitansi, kalau punya sendiri ya minimal betot sertifikat dan lain-lain, atau surat keterangan yang lain.
Yang keenam, yang ketujuh, sorry. Yang ketujuh, persiapkan dana. Ya, ini wajib, fardu ain. Jadi setiap kali mengurus apa ya harus ada dananya. Setelah itu selesai, baru kita bicara untuk apa CV itu. Kalau CV itu hanya sekedar untuk industri rumah tangga, IRT, ataupun makanan dan lain-lain sejenisnya, maka tidak perlu izin-izin dari asosiasi-asosiasi terkait. Beda ketika kita mau bekerja menjadi seorang developer, pengembang perumahan, apalagi yang bergerak dalam bidang kimia, itu pasti ada asosiasinya. Nah, setelah menjadi akte pendiriannya sudah jadi, kumhamnya sudah jadi, maka harus dilampiri juga surat izin rekomendasi dari organisasi tersebut. Ini wajib. Harus ada rekomendasi kan, bahwa yang bersangkutan ini memang layak bekerja atau layak mendapatkan proyek atau layak dalam bidangnya sesuai dengan kapasitas maupun kualitasnya. Itu biasanya yang melegalkan, yang merekomendasikan itu adalah pihak-pihak organisasi. Contoh, kalau di real estate ada Real Estate Indonesia REI, ada Kapexindo, ada Apexindo, kerja di bidang listrik misalnya, juga ada AKL, asosiasi apa lupa ya, intinya yang listrik. Kita lantir CV untuk borong-borong pekerjaan yang berhubungan dengan listrik. Itu ada juga. Minyak seperti itu juga ada. Nah, sekarang masuk di bedanya CV atau PT. Pada dasarnya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan atau tahun sekitar 2020 kalau nggak salah, awal, sebelum intinya Cipta Kerja diundangkan, itu badan hukum hanya ada 3 di Indonesia. Kalau badan hukum pekerjaannya itu untuk mencari profit oriented atau hanya mencari keuntungan semata, maka badan hukum yang sangat cocok yang memang dibenarkan oleh aturan yaitu perseroan terbatas atau PT. Pendiriannya hampir sama seperti CV. Kalau PT ada imbuhan, ada modal yang harus setorkan di rekening perusahaan minimal 50 juta ya, itu untuk saham. Pendirinya kalau dulu itu minimal ada 2 orang, sekarang 1 orang pun cukup PT. CV pun demikian. Badan hukum yang kedua sebelum Cipta Kerja disahkan yaitu koperasi. Koperasi bertujuan untuk semata-mata kesejahteraan anggotanya. Tapi seringkali di lapangan banyak kejadian koperasi itu mencari nasabah untuk diutangi agar uangnya muter walaupun dia bukan anggota. Sangat mudah sekali ya, seakan-akan yang utang-utang di situ adalah anggota koperasi, padahal itu anggota-anggota yang direkrut. Ada orang butuh utang lalu dijadikan anggota. Ini yang salah atau nggak benar. Badan hukum yang ketiga yaitu yayasan. Yayasan tidak boleh orientasinya ke keuntungan atau finansial, semuanya untuk umat masyarakat.
kok ada yayasan menarik biaya untuk sekolah, pondok pesantren, ada yayasan yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa dalam artian dia yang melakukan, bukan saya. Itu harusnya ya enggak boleh. Ini kritik sosial juga. Kenapa dia pondok pesantrennya nggak dijadikan PT saja, ya PT apa gitu, harusnya kan ya bukan yayasan, tapi itulah ya, saya nggak masuk di sana. Nah, setelah ada undang-undang cipta kerja, badan hukum yang dinamakan badan hukum ini melebar atau diperluas, dalam arti bahasanya hari ini badan usaha milik desa pun itu bisa dianggap sebagai badan hukum. CV itu pun demikian, yang kami terangkan tadi itu bisa katakan sebagai badan hukum. Oke kawan, pada intinya seperti itu. Mari legalkan usaha kita agar lebih bonafit, agar lebih mudah mengakses pembiayaan. Yang ketiga, CV atau perusahaan kita atau PT kita ini akan jauh lebih terlindungi oleh hukum atau oleh pemerintah, oleh negara. Kalau usaha kita nggak terdaftar, usaha kita nggak ada SIUP-nya, nggak ada NPWP-nya, nggak ada surat-surat keterangan penetapan yang lain, jika ada suatu hal maka ini akan bisa dipermasalahkan, ya. Nggak ada izinnya, nggak ada SIUP-nya, nggak ada NPWP-nya dan lain-lain. Banyak keuntungan ketika usaha-usaha kita, farm kita, misalkan nih punya peternakan ikan koi apa gitu, ya, lebih baik nih legalkan. Kalau butuh modal mudah di bank, itu lebih terpercaya daripada kita utang pribadi. Ya, itu saran saja dari saya, dari kami. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Lah, enaknya juga CV ini barusan ketemu yang nyapu-nyapu jalan tol ini. Ini saya yakin itu ya dulu waktu dapat pekerjaan motong rumput, bersih-bersih tol, saya yakin juga lelang. Lah, lelang sistemnya nggak kayak ngelelang ikan koi, OB, KB, bin, ya enggak. Jadi ada list dari LPS, L2P, apa gitu. Itu lembaga yang untuk melelang-lelang lah intinya, dalam pekerjaan. Nah, kalau izin-izinnya enggak ada, nggak mungkin bisa ikut lelang di LP2 pasti ada di websitenya, itu ada lelang pekerjaan yang sekiranya bisa disubkan. Nah, contoh jasa marga kekurangan tenaga untuk membersihkan rumput-rumput yang bergoyang, rumput-rumput yang kering-kering, rumput-rumput yang menjadi pemandangan lebih nggak bagus, maka dia jasa marga itu mengadakan lelang pekerjaan. Biasanya seperti itu. Jadi seperti itu kawan yang bisa kami sampaikan agar lebih paham lagi tentang perizinan legalitas usaha. Semoga kita semuanya selalu diberikan bantuan-bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Agung. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal haya, wallahu muwaffiq amit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam sejahtera, merdeka, merdeka, merdeka. Dadah semuanya.